selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami hari-hari ini Tuhan, di dalam menghadapi berbagai situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun juga yang kami hadapi. Mari Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami, kembali kami mau belajar akan firman-Mu, karena kami sadar Tuhan, kami perlu perkataan-Mu, kami perlu firman-Mu untuk terus menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk terus mengingatkan kami, menasehati kami Tuhan. Karena pagi hari ini pakai hamba-Mu menjadi saluran-Mu yang kudus. Hamba terbatas, bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan dari Engkau. Biarlah melalui pesan yang Tuhan berikan bagi setiap kami minggu ini, semakin terus meneguhkan kami untuk terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus menjadi orang yang tetap setia kepada Engkau, meresponnya dengan benar buat setiap hal yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajar, menegur kami, menasihati kami, mengingatkan kami akan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalinya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan setiap kita. Baik, pagi hari ini bersama-sama kita mau kembali belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat jemaat di GBI Pastor minggu ini. Judulnya adalah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Saya percaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu baca judulnya aja, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita mulai merenungkan hari-hari ini apa ya yang lagi terjadi dalam kehidupan kita. Waduh, hari-hari ini kita sulit untuk melakukan aktivitas dengan lebih bebas. Kita dibatasi, kita harus bekerja di rumah, kalau bisa berdiam di rumah, kemudian melakukan aktivitas semuanya di rumah, dan banyak hal lagi ya. Hari-hari ini juga mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih yang lagi terjadi di bangsa kita ini, apa sih yang lagi terjadi di bangsa-bangsa di berbagai belahan negara-negara yang ada di dunia ini ya. Nah, belum lagi mungkin berpikir aduh, masalah ekonomi ya, masalah keuangan, masalah keluarga, bisnisnya, dan lain sebagainya ya. Bahkan ada juga mungkin orang bertanya, kenapa semua ini harus saya alami ya saat sekarang ini, atau kenapa mungkin keadaan kok udah sulit malah sekarang jadi tambah sulit lagi. Wah, kadang-kadang orang bertanya-tanya seperti itu, dan waktu bertanya nggak dapat jawaban ya, jawaban yang mungkin cukup menenangkan hati, jawaban yang tepat. Atau mungkin ketika dia berdoa juga belum dapat jawaban, apa sih yang Tuhan lagi mau ya. Sampai akhirnya mulai muncul hal-hal yang lainnya, mulai terpengaruh ya dengan banyak berita-berita yang ada di medsos. Wah, mulai ragu-ragu ya dengan perkataan firman Tuhan, yang mulai goyah dan banyak hal lagi. Jelas yang timbul di dalam benak pikiran ya, kebanyakan orang hari ini mengapa ya, mengapa ini, mengapa itu, dan banyak hal lagi. Nah, ini juga yang pagi hari ini bersama-sama kita mau belajar ya, bahwa di balik semua itu tentu juga ada orang lain yang punya sikap yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda ya. Ketika hal ini terjadi, mereka merespon dengan tepat, cara pandangnya juga berbeda. Oh, lewat pembacaan firman Tuhan secara pribadi mereka tetap kuat, lewat mendengar firman Tuhan yang disampaikan walaupun dengan online, mereka tetap kuat, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Walaupun mungkin ketika berdoa terus-menerus, jawaban masih belum terlihat secara pasti ya.
Karena apa? Karena memang hari-hari ini dengan terjadinya pandemik virus corona ini, ya, yang tidak terlihat, virus ini tidak terlihat, tapi terus terjadi di mana-mana, di berbagai wilayah, di berbagai daerah, ya. Nah, melalui pesan Tuhan yang kita terima minggu ini sebagaimana yang tertulis di warta, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini tidak terima warta, Bapak Ibu bisa buka di aplikasi RDMB Church, ya, yang punya handphone bisa buka, kemudian di situ ada warta. Atau mungkin juga ada teman-teman yang membagikan warta itu lewat WhatsApp, ya. Nah, itu kan kita bisa baca. Nah, di sini lewat pesan Tuhan ini saya bacakan kembali, ya, apa yang menjadi inti pesan Tuhan. Dikatakan Tuhan ingin kita orang percaya mampu bergerak sigap dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan yang terburuk sekalipun, ya. Nah, bergerak sigap bukan sekedar kita melakukan, ya, manuver-manuver untuk hindari masalah atau juga banyak hal-hal yang terjadi, tapi di sini kita diingatkan untuk kita bisa cakap menghadapi dan memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Tantangan pasti ada, ya, tantangan itu akan terus datang, tapi ada juga tantangan yang mungkin si jahat coba hadang, entah di berbagai wilayah, di berbagai area. Nah, kuncinya kita sama-sama diingatkan, kuncinya adalah belajar seperti yang Daud lakukan dan tangkap maksud Tuhan di baliknya. Nah, ketika saya baca kisah tentang Daud ini memang satu sikap yang memang ditunjukkan oleh seorang Daud, satu sikap yang luar biasa. Daud mungkin usianya juga masih tergolong muda, ya. Ketika dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel, dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul, ya, karena ketidaktaatan Saul. Sampai dia menjadi raja itu kan banyak tahapan-tahapan yang harus terus dilalui oleh seorang Daud. Tapi bagaimana dari awal aja Daud sudah punya masalah, situasi yang gak enak. Daud belajar banyak hal. Kalau Bapak Ibu mundur satu pasal, bagaimana ketika dia ada di Gua Adulam karena memang dikejar oleh orang yang mungkin selama ini dia kasihi, dia percaya, itu mertuanya sendiri, Saul. Tapi karena satu perbuatan yang buat Daud cukup bingung gitu, ya. Karena apa? Karena Daud bela segala sesuatunya untuk kerajaan yang dipimpin oleh Saul, tapi Saul punya sikap yang salah. Saul iri hati, Saul mulai dengki, dia mulai muncul dengan amarah dan lain sebagainya. Nah, itu sampai kemudian Daud dikejar-kejar. Sampai Daud tiba di Gua Adulam. Udah sampai Gua Adulam pun masalah terus datang. Orang-orang yang dikejar oleh hutang, pembunuh-pembunuh lah dan lain sebagainya itu datang, ya. Masalah buat dirinya aja belum selesai, muncul lagi masalah-masalah lain. Menghadapi orang-orang yang mungkin wataknya keras, ya, yang pikirannya mungkin mau-maunya mereka. Itu nggak mudah buat seorang Daud, ya. Tapi bagaimana seorang Daud bisa bersikap sesuatu yang tepat, yang baik, ini sungguh luar biasa, ya. Bagaimana Saul dibenci, ya, Saul hidup dalam ancaman, hidup di dalam jerat pengkhianatan, ya, banyak hal lagi. Belum lagi mungkin ada ketakutan yang dia alami, ada kekhawatiran yang harus dia juga rasakan, banyak hal yang memang terjadi. Saya belajar melihat, memahami, iya, buat seorang Daud aja pada saat itu, kondisi saat itu nggak mudah memang. Tapi bagaimana kita belajar bahwa lewat segala situasi, keadaan, masalah, tantangan, halangan, pergumulan, Daud mampu melewatinya dengan baik. Wow, ini luar biasa. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan beberapa hal, ya, 2 hal. Yang pertama, tetap menangkap rencana Tuhan dalam situasi apapun. Ya, ini sangat penting, ya. Ketika statement Bapak Gembala bahwa orang yang justru mengalami kehancuran itu adalah orang yang kehilangan rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang harus kita sama-sama pahami pesan Tuhan ini, ya, apa yang disampaikan oleh Gembala. Kemudian juga tetap menangkap tujuan Tuhan di balik peristiwa yang terjadi. Nanti Bapak Ibu yang belum mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kembali bisa buka di YouTube atau lihat di YouTube, ya, atau di aplikasi RDMB untuk
kembali mendengarnya. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang mau saya sampaikan untuk memperlengkapi Bapak Ibu berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Sikap apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi berbagai situasi yang mungkin Tuhan sedang izinkan hari-hari ini. Yang pertama, tetap setia meresponi dengan sikap yang benar akan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang bagaimana? Kan kalau saya doa nggak dengar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu banyak bisa kita dapatkan. Baik lewat pembacaan firman Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan. Baik firman yang disampaikan oleh orang-orang yang Tuhan pilih di tempat ini, lewat gembala, lewat rekan-rekan, itu adalah perkataan Tuhan. Nah, banyak hal yang bisa kita responi dengan, tapi bukan respon itu dengan cuma sesaat aja, cuma pada saat waktu sekarang aja, tapi bagaimana dengan setia dari hari ke hari yang harus kita hadapi. Apalagi kita nggak tahu kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini tuh sampai kapan. Banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang sudah memprediksi, aduh nanti akan mengalami begini, mengalami begitu untuk hari-hari ke depan sana. Tetapi lewat pesan ini, yuk mari kita belajar sesuatu. Nah, saya tertarik dengan apa yang ini Daud lakukan, ya. Kita buka dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat ke-11. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehelah itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Nah, ini kan salah satu sikap bagaimana ketika Daud dengar, ya, bahwa Saul lagi kejar Daud, karena Daud baru saja menolong orang-orang yang ada di Kehilah dari serangan orang Filistin. Nah, kemudian datang berita ini. Daud langsung perintahkan Imam Abiatar ambil efod. Artinya apa? Daud langsung tahu dengan siapa dia harus bertanya. Daud punya sikap respon yang benar, ya, waktu dihadapi situasi itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika dia dengar tentang hal tersebut, bagaimana Saul mertuanya lagi kejar dia, terus kejar, ya, nggak berhenti. Sikap yang terus setelah Daud lakukan adalah dia tetap setia untuk tetap menantikan perkataan Tuhan. Bahkan perkataan Tuhan apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dia belajar untuk tetap setia dan merespon dengan sikap yang benar. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Ayat ke-12, kemudian bertanyalah Daud, artinya kedua kalinya Daud bertanya, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Memang ini satu hal yang gak enak, ya. Kalau kita dengar, Tuhan, kita udah melakukan sesuatu, ya, menolong orang-orang Kehilah, sekarang Saul datang. Nah, kita, ini maksudnya saya dan juga pasukan yang sedang saya bawa ini apakah akan diserahkan sama Saul? Tuhan bilang akan diserahkan. Saul juga akan datang. Aduh, memang sesuatu yang gak enak sekali, gak kebayang seperti itu, ya. Kok bisa jawabannya seperti itu? Nah, waktu dengar jawaban itu, kira-kira respon kita apa? Kalau respon kita salah, ya kita pun akan melakukan dengan cara yang salah, ya. Wah, mungkin kita berkata, wah Tuhan kok gak adil? Aku kan udah melakukan begini untukmu, aku kan sudah pelayanan untuk Tuhan, aku kan sudah membela Engkau Tuhan. Mungkin bisa seperti itu, tapi buat seorang Daud sikapnya dia nggak seperti itu. Dia tahu dia punya tanggung jawab yang besar, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana untuk orang-orang yang dia bawa, orang-orang yang dia pimpin. Dia harus menunjukkan satu sikap yang luar biasa, ya. Ayat ke-13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Oh, ini satu hal yang luar biasa. Artinya ini bukan berarti Daud, wah dia lagi bingung. Aduh, kemana ya? Udahlah, kemana aja aku pergi. Enggak. Tapi Daud punya hikmat yang luar biasa sekali. Bagaimana dia juga tetap bertanggung jawab. Dia nggak berpikir, udahlah masa bodoh, kalian
urus saja urusan kalian sendiri. Aku punya masalah sendiri, aku juga udah selesaikan masalah sendiri. Enggak seperti itu. Tapi dia bersama-sama dengan pasukannya. Dia harus cari cara yang tepat bagaimana mereka-mereka yang bersama dengan dia harus tetap aman di dalam lindungan dia sebagai seorang pemimpin. Ini luar biasa sekali. Ya. Artinya apa? Daud tetap mengambil tanggung jawab bagaimana dia harus pimpin orang-orang ini untuk tetap memiliki sikap yang benar. Orang-orang ini kan nggak wah Tuhanku, udahlah kita hadapi aja sama Saul, mati ya mati. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana Daud melindungi mereka. Daud punya strategi-strategi yang tentunya dia minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah ini kan satu hal yang bersama-sama kita belajar. Ya. Jadi apa yang terbaik itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga apa yang terbaik yang harus dia lakukan untuk orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Bukankah kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ya, mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang ketiga, 13 ayat 13. Judul perikopnya hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Buat seorang Daud, dia tahu yang dia hadapi itu adalah Saul. Tapi dia hadapi tidak dengan sikap yang kasar, tapi dia hadapi dengan sikap yang lemah lembut. Ya. Daud tidak mencari keributan, tapi Daud punya sikap dia selalu ingin berdamai. Apalagi ini kan keluarganya sendiri kok, mertuanya sendiri. Ya, beda dengan orang-orang yang dihadapi ketika dia berperang melawan Filistin. Ya, sikapnya udah beda, responnya udah beda. Dia kalahkan orang Filistin. Ya, dan orang Filistin mengalami kekalahan yang besar. Orang-orang Kehilat diselamatkan. Tapi buat seorang Daud menghadapi mertuanya Saul, caranya berbeda. Ya, ini yang luar biasa. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dia berpegang kepada kebenaran. Dia nggak mau menjadi orang yang iri hati. Wah, Saul kan tetap jadi raja. Aku padahal udah jadi raja. Tapi kenapa aku nggak diangkat jadi raja? Dia nggak melakukan hal tersebut. Dia tetap hormat bahwa bagaimanapun Saul adalah orang yang sudah diurapi dan menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, ini satu sikap yang dahsyat sekali. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi kalau kita meninggikan diri kita, tinggi hati, ya sombong dan sebagainya, itu bukan datang dari Tuhan, ya, tapi datangnya dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita lihat, Daud, saya katakan tadi, dia nggak bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Udah saya selamatkan diri saya aja dulu, yang lain masa bodoh. Tapi dia tetap bertanggung jawab dengan 600 orang yang dia bawa. Ya, dia tetap menjadi pelindung buat mereka. Dia tetap menunjukkan teladan yang luar biasa buat orang-orang yang dibawanya. Nah, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi sebenarnya Daud itu ingin berdamai dengan Saul, karena ya memang Daud nggak melakukan kesalahan apapun. Ya, makanya dia punya sikap yang berbeda sekali. Namun sikap ini bisa nggak kalau di dalam kehidupan kita hari-hari kita pertahankan dari hari ke hari terus menerus, ya, dengan setia meresponi setiap perkataan Tuhan. Tuhan katakan tadi, aduh, Saul akan datang, terus orang-orang Kehilat akan menyerahkan. Tapi Daud tetap setia. Daud nggak protes, Daud nggak bersungut-sungut, Daud nggak kecewa, Daud nggak marah sama Tuhan. Tapi bagaimana dia punya sikap ya yang benar. Ini satu hal yang sama-sama kita belajar. Ya. Jadi kalau sebagaimana firman Tuhan katakan kan di dalam Yakobus 1 ayat 5. Jadi kalau ada orang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya, ini kan satu hal yang harus kita
lakukan bersama-sama. Ya, ketika kita kekurangan hikmat, oh iya, datang sama Tuhan, atau mungkin datang kepada gembala, minta dukungan doa, terus minta hikmat dari Tuhan. Gembala juga doakan supaya ada hikmat turun atas kita lewat masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Dan kadang-kadang orang berkata, wah, kalau ada pencobaan kayaknya ini Tuhan lagi mencobai aku. Kita harus ingat, Bapak Ibu, mungkin pada hari-hari ini juga terjadi pertentangan. Ini virus pandemi ini, ya maksudnya pandemik COVID-19 ini, jangan-jangan ini adalah murka Tuhan. Ya, ada orang yang berpendapat begitu, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi harus kita ingat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 12-13 bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Artinya apa? Tuhan gak pernah ya pencobaan yang berarti datang dari Allah, tetapi Tuhan menguji. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggris, Tuhan itu menguji, lagi ngetes, ya ngetes kita semua. Sampai di mana iman percaya kita, sampai di mana kita meresponi setiap perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Ya. Ini kan sama-sama kita belajar. Dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Tapi lewat apa yang terjadi hari-hari ini, yuk mari kita sama-sama belajar menyikapi dengan benar. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi tetap setia, meresponi dengan sikap yang benar akan perkataan Tuhan. Yang kedua dari kisah yang kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-23. Yang kedua, saya bacakan dari ayat yang ke-14 sampai ke-17. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. Ini Daud dari Keila. Setelah dia pergi bersama-sama dengan orang-orangnya, dia ada di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-13-nya di bagian akhir, apabila kepada Saul diberitakan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Jadi ada hal-hal di balik semua ini. Tuhan lagi ajar seorang Daud. Ya, Tuhan lagi melatih seorang Daud. Kalau Tuhan jawab A, ini Daud bertindak apa nih? Kalau Tuhan jawab B, Daud bertindak apa? Sedangkan itu jelas-jelas bahwa di hadapan dia, Saul akan datang, kemudian orang-orang Keila akan menyerahkan Daud dan seluruh orang-orangnya ke tangan Saul. Itu yang akan terjadi. Ya. Tapi Daud bagaimana setelah dia bertindak, meresponi dengan tepat, ya, setiap perkataan Tuhan, tetap setia. Daud di sini dikatakan dia tinggal di padang gurun, ya, di tempat-tempat perlindungan. Dan waktu Saul cari yang namanya Daud, ini bagaimana kita lihat Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan perlindungan. Ya. Nah, makanya poin kedua yang saya dapatkan adalah tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan percaya perlindungannya selalu ada bagi kita. Ya. Ini kita baca selanjutnya, ya. Daud takut, artinya Daud benar-benar mengalami ketakutan itu. Saul terus kejar, Daud ada dalam ketakutan karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Artinya apa? Waktu Daud ada di padang gurun Zif, di tepatnya di Koresa, Saul tahu nggak Daud ada di sana? Saul pasti tahu. Makanya Saul punya niat terus kejar. Pokoknya kalau Daud harus mati, cabut aja nyawanya. Ya, itu tujuan dari Saul. Kemarin kita juga sudah dijelaskan
bagaimana seorang Saul sikapnya itu udah salah. Kalau Daud punya sikap membela orang-orang Kehila, ya, untuk mengalahkan Filistin, Saul sikapnya, konsentrasinya yang harusnya dia berperang melawan Filistin, tapi fokusnya kepada Daud. Ya, Bapak kemarin sudah jelaskan kemarin. Tapi ini kita lihat di sini, ya. Buat Yonatan ketika tahu Daud ada di sana, Yonatan pergi kepada Daud di Koresa. Iya, maksudnya Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ketika saya baca ini, mungkin Daud dalam ketakutannya, dia mulai sedikit, bukannya banyak, sedikit, mulai, kepercayaan aku kepada Allah gimana nih ya? Apa ya yang harus aku lakukan? Mungkin dia ada dalam situasi seperti itu. Tapi beruntunglah Yonatan datang. Yonatan berkata dan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Daud, kau harus tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kau akan dilindungi. Karena apa? Di ayat 17 dikatakan, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Wow, ini perkataan dari seorang sahabat yang begitu menguatkan pribadi dari seorang Daud. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ini apa yang dialami oleh Daud ketika ada di Koresa, di padang gurun Zif ini. Saul tahu, Saul udah jelas tahu, mungkin posisinya pun tahu di mana Daud berada. Makanya kenapa Yonatan aja sampai bisa ketemu sama seorang Daud yang ada di Koresa. Nah, ini bagaimana perkataan dari Yonatan ini terus menguatkan Daud bahwa iya, mungkin aku sempat sedikit goyah, aku sempat kehilangan sesuatu, ya, karena ketakutan yang aku alami. Kita bandingkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami situasi-situasi yang buruk kok. Abraham mengalami ketika kelaparan terjadi. Kemudian Ishak juga mengalami waktu kelaparan juga terjadi. Ya, belum lagi masalah-masalah lainnya. Terus siapa lagi? Yakub juga sama-sama mengalami. Naomi dan keluarganya, Elimelech dan Naomi, mereka juga mengalami, ya, sampai bagaimana Naomi kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya, ya. Itu kan satu hal yang bagaimana harus menyikapi segala situasi tersebut, segala keadaan tersebut, ya, belajar kenapa sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu, ketika hari-hari ini juga terjadi. Ada begitu banyak orang dalam kondisi ketakutan, dan ketakutan itulah yang justru semakin membuat depresi, membuat orang akhirnya semakin lemah kesehatannya, ya, tanpa disadari. Kesehatannya lemah, imannya pun terus merosot karena situasi yang terjadi. Waduh, ketakutan, ada ketakutan dan sebagainya, ya. Lupa kepada Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Nah, ini yang membuat hari-hari ini lewat apa yang kita alami, ya, kita harus tinggal di rumah, kita harus kerja di rumah, ya. Bahkan kalau Bapak Ibu dengar hari ini ketika orang tinggal di rumah, bekerja di rumah, ternyata itu malah menambah masalah katanya, ya. Keluarga-keluarga ada yang ribut, ya, ada yang mau cerai lah dan lain sebagainya, ya. Hubungan suami istri, ya, justru mulai kelihatan bahwa selama ini mungkin ibaratnya seperti, ya, supaya kelihatan dari luar baik, ternyata di dalamnya wah, tinggal seperti bom yang siap untuk meledak seperti itu, ya. Belum lagi hubungan suami istri yang mungkin malah menjadi dingin. Hubungan orang tua dengan anak juga bukannya membaik, tapi justru semakin jauh, ya, karena masing-masing semakin sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Itu terjadi hari-hari ini juga, tidak menyadari bahwa lewat hal yang sedang kita alami ini, apa sih yang sebetulnya harus kita sikapi, harus kita responi dengan benar, ya. Justru yang terjadi adalah keegoisan, mementingkan diri sendiri, seperti apa yang Saul lakukan.
Saul nggak peduli, pokoknya dia merasa bahwa posisi dia sebagai raja itu udah terancam oleh Daud. Tapi waktu, apakah Saul menyadari? Nggak, Saul menyadari. Tapi karena kemarin Bapak sudah jawab, karena dia udah kehilangan tujuan, dia udah kehilangan rencana Tuhan, dia tidak tahu harus bersikap bagaimana, bersikap yang tepat, ya. Yang menjadi adalah dia egois, dia mementingkan diri sendiri, ya. Gua nggak peduli, pokoknya Daud harus mati, ya. Itu yang menjadi tujuan dia. Nah, bagaimana dengan kita, ya, hari-hari ini lewat situasi ini, ya. Apakah kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tetap terpaut kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, ataukah enggak? Ini menjadi renungan juga buat saya juga, ya, karena bagaimanapun ketika saya mempersiapkan ini juga berbicara buat saya lewat dua poin yang saya bagikan ini. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu, hari-hari ini hal yang harus kita lakukan ini hari-hari ini adalah ketika saya dengar satu khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, iya benar. Dalam situasi seperti sekarang ini, hal yang harus kita lakukan adalah terus minta Tuhan, biarlah Engkau terus tinggal di dalam hatiku. Tuhan, penuhi aku dengan hatimu, penuhi aku dengan kehadiranmu. Biarlah Engkau kerasan tinggal di dalam kehidupanku, betah gitu, jadi betah tinggal di dalam hidupku. Karena kan banyak orang tidak menyadari bahwa kita itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Firman Tuhan kan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu ialah kamu. Jadi bagaimana kita harus terus punya satu keterhubungan sama Tuhan, ya kan? Kenapa sampai kalinya kita bersyukur Bapak Ibu, gereja ini diberikan visi connected to God. Artinya apa? Waktu Tuhan awal-awal sudah kasih visi ini, connected to God, Tuhan tahu nggak kira-kira hari-hari ke depan sana apa yang akan terjadi? Tuhan tahu. Tapi Tuhan sudah kasih pesannya, connected to God, terhubung selalu dengan Tuhan. Wow, ini kita harusnya bersyukur. Kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, maka itu menjadi hal yang terburuk. Hal yang terburuk bukan soal kita nanti akan jadi bangkrut, kita nanti mungkin akan kehilangan bisnis kita, ya, atau mungkin kita akan jadi sakit karena terjadinya COVID-19 ini, atau hal-hal lainnya yang membuat kita depresi, ya. Tapi justru hal yang terburuk itu adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Aduh, itu satu kerugian yang besar, kerugian yang sangat-sangat besar. Itu hal yang terburuk, karena jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Kita harus terus connected to God. Oh, itu juga yang harus menjadi sesuatu yang saya harus terus jalani, saya hidupi. Karena ketika kita jauh dari Tuhan, situasinya pasti nggak enak, sangat-sangat tidak enak. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu sadar, kalau hari-hari mungkin jauh dari Tuhan, coba perhatikan lagi, apakah enak nggak? Aduh, mau doa nggak? Aduh, males doa, baca firman, males deh. Enak nggak kira-kira? Pasti nggak enak. Ada sesuatu yang aduh, nggak bisa. Saya butuh firman Tuhan, saya butuh perkataan Tuhan, saya butuh untuk terus belajar dengar suara Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya dengan segala situasi kondisi, apakah itu membuat kita jauh dari Tuhan, atau kita tetap percaya, atau semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa di balik semua itu Tuhan pasti akan lakukan sesuatu yang besar. Tuhan akan melakukan mujizat yang besar, perkara yang besar buat pribadi kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita percaya. Dan waktu kita percaya juga bahwa waktu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu ada. Itu yang dialami oleh Daud. Daud nggak pernah diserahkan kepada Saul. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca kisah selanjutnya di pasal berikutnya, waktu Daud bagaimana dia bisa sampai memotong punca jubah Saul, Daud sampai bilang, kesempatan aku untuk membunuh engkau rajaku itu ada di depan mataku.
Ini orang-orang yang jadi pengikutku itu udah bilang, ini saatnya Daud engkau jadi raja. Udah bunuh aja Saul. Tapi Daud tahu cara dia. Dia kenapa? Karena dia keterhubungan dia dengan Tuhan. Dia katakan bahwa engkau adalah raja yang diurapi. Dan Saul mengakui hal itu. Saul tahu bahwa Daud akan jadi raja. Nah, karenanya ini yang hari-hari ini harus kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya, bukankah kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu kan rancangan yang dahsyat. Tuhan nggak pernah rancangkan yang namanya kecelakaan, tapi Tuhan rancangkan damai sejahtera. Tuhan rancangkan sesuatu yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah kalau Bapak Ibu baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Di situ kan bagaimana kita diajarkan, ayo kita berseru sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan akan dengarkan kita. Waktu kita cari Tuhan, kita akan temukan Tuhan. Terus waktu kita bertanya dengan segenap hati kepada Tuhan, dengan segenap hati, dengan cara yang respect, kagum, hormat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Ya, pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya, nyatakan mujizatnya, nyatakan kebesarannya. Ya. Karena kita harus sadar bahwa pencobaan yang lagi kita alami hari-hari ini, apapun itu, kita harus sadar bahwa itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ya. Tapi kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan, jadi waktu kita dites, waktu kita mungkin mengalami situasi ini, Tuhan akan berikan kepada kita jalan keluar, ya, sehingga kita dapat menanggungnya. Karena inilah, yuk mari sama-sama dua hal ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu terus tetap semangat di dalam Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan. Biarlah ini semua berbicara buat kami untuk kami tetap setia meresponi dengan cara yang benar buat setiap perkataan firman Tuhan. Demikian juga kami mau menguatkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Tapi kami percaya juga ada perlindungan yang selalu Tuhan nyatakan buat kami ketika kami selalu belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai seluruh jemaat di mana mereka berada, seluruh aktivitas mereka. Biarlah apa yang dilakukan senantiasa Tuhan berkati. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat, ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth, pada pukul 7:30 malam melalui Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube dan disertai perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur masing-masing di rumah ya. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay anointed, stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless you. Halo semuanya. Nah, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita, seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pastor. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau nge-scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.